Nama saya Alwi Fuai. Saya adalah pengusaha muda Papua. Punya beberapa perusahaan di bidang kontraktor, logistik, travel, dan sekarang saya sedang menggeluti bisnis kopi guna menolong petani-petani kopi di pegunungan dengan membeli produk mereka, hasil pertanian mereka, lalu saya coba untuk mengembangkan dalam berbagai model bisnis di Jayapura. Kenapa kopi? Sebenarnya saya berbisnis kopi ini awalnya saya tidak paham kopi, lihat biji kopi pun tidak. Cuma saya mendengar informasi ada petani di pegunungan yang kemudian ingin menjual hasil kopinya dengan besar karena dia mengumpulkan dari berbagai petani-petani. Lalu dia membutuhkan support untuk kemudian mengembangkan usahanya. Akhirnya saya membantu dengan membeli biji kopi. Dan saya membeli dengan 1 ton lebih. Lalu kemudian saya bingung seperti apa cara saya mengelola kopi ini. Tapi kemudian ada komunitas dan ada sebuah program dari Ekonomi Hijau yang melakukan pelatihan barista. Dan coba saya ikut untuk mengenal seperti apa saya harus memperlakukan biji kopi yang saya beli dari petani ini. Lalu kemudian pelatihan itu memberikan inspirasi bagi saya untuk kemudian membesarkan, mengembangkan usaha saya dalam bentuk produk kopi, dari kopi bubuk, roasting bean, sampai ke produk kopi botolan. PNS, saya sama sekali tidak tertarik, bukan tidak tertarik, PNS bukan menjadi pilihan saya. Saya lahir dari keluarga yang bapak saya guru, mama saya ibu rumah tangga, kakak-kakak saya semua berkuliah dengan baik dan sekarang mereka bekerja sebagai PNS dari yang tua sampai yang bungsu. Saya sendiri anak kelima dan memang saya lebih fokus pada pengembangan dunia entrepreneur. Selain dalam membangun kegiatan sosial, di dalam pengembangan dunia wirausaha, saya sendiri juga menggeluti berbagai macam usaha yang kemudian saya rasa bisa menambah penghasilan. Dan PNS bagi saya mungkin tidak membuka ruang bagi saya untuk saya membayangkan bahwa PNS tidak memberikan ruang bebas bagi saya untuk berkembang. Tapi kemudian jika saya mulai berwirausaha atau menjadi pebisnis, saya mungkin bisa berelasi dengan banyak orang, mengenal lebih banyak orang, punya waktu untuk bertemu dengan banyak orang, dan kemudian bisa belajar banyak hal yang kemudian bisa berkembang dari sana. Papua punya sumber daya alam yang sangat banyak, tetapi yang untuk mengelolanya sedikit. Itu menjadi keresahan dalam diri saya yang kemudian sejak 2015 saya mendirikan komunitas Sharing Day, lalu kemudian di 2017-18 mulai mendirikan organisasi bernama Garap dengan tujuan untuk memotivasi anak-anak muda, terutama mahasiswa, anak sekolah, bahkan mereka yang sudah lulus kuliah tapi bingung lapangan kerja. Kami mendorong mereka untuk bergabung supaya kita bisa memberikan motivasi dan mendorong mereka untuk melirik wirausaha sebagai peluang yang bagus untuk menuju kepada calon-calon pengusaha besar yang kemudian bisa mengembangkan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam Papua yang sangat besar ini. Nama saya Sani. Tadi kita ada kasih tempelan-tempelan nama biar saya bisa lihat nama-namanya lebih enak, lebih kenal. Nama saya Sani, Afsani Arthur. Saya sekarang lagi membantu saja di Kontainer Kopi Papua sama di organisasi Garap, Gabungan Wirausaha Muda Papua, gitu, yang pembinanya Kak Alus sendiri.
Saya berdiri, mau bilang apa? Bebas. Usaha kecil-kecilan di Jakarta tapi bukan di sini. Punya roastery kecil, punya kedai kopi di beberapa titik di Jakarta, Malang dan Jogja, dan ada tim konsultan juga, kopi konsultan, sama ada beberapa lagi. Tapi awalnya bukan di bidang kopi, selalu mulai bisnis dari yang kita suka, mulai bisnis dari Vespa. Sekarang mau jelasin proses kopi dari gabah, dari kopi gabah, green bean sampai ke tahap udah di roasting, di sangrai. Gitu. Nah, ini setelah melalui proses pasca panen dari seri kopi, ya ini muncul di kopi gabah yang kulitnya kita sebut mucilage. Nah, ini dikeringkan. Yang ini nanti akan dikupas menggunakan mesin cooler. Nah, dia akan menghasilkan green bean. Nanti akan dijemur kembali. Dia akan berubah seperti ini. Ini green bean-nya setelah dijemur. Jadi setelah melalui pengupasan lewat mesin cooler, dia akan dijemur, hasilnya akan seperti ini. Nah, green bean ini yang nanti kemudian akan masuk ke mesin roasting, mesin sangrai kopi. Sini kita ambil contoh untuk profil roastingnya medium to dark. Tuh, ada 3, ada light, medium, sama dark roast. Halo semuanya, kita mau bikin es kopi susu kekinian. Kita persiapkan dulu 3 bahan baku utamanya. Ada gula aren yang sudah kita cairkan. Biasanya sesuai selera ya, 20-30 ml, dipanaskan, dilarutkan dengan air panas sama 20 atau 30 ml dengan ukuran. Yang kedua itu susu. Susu bisa pakai susu apa aja. Ini di sini kita pakai susu Greenfield UHT. Yang satu lagi espresso shot tentunya, yang sudah kita buat tadi pakai alat Proppresso. Oke, kita langsung aja. Jadi ada 3 varian ya. Yang secara basic yang ada di es kopi susu itu 2 ini. Yang sering kita sebut dulunya ice cafe latte, es cappuccino itu cuma susu sama espresso. Dan dia es batu. Nah, perbedaannya itu es kopi susu kekinian itu adalah di pemanisnya. Kalau di sini kita pakai gula aren, ada yang pakai susu kental juga, mungkin ada yang pakai sirup, vanila, karamel, hazelnut, terserah. Apapun minumannya, manisnya beda-beda. Kayak tewas ya? Oke, kita mulai langsung. Sekarang saya mau kasih bikin layering. Kita tuang pemanisnya dulu. Gula aren. Kemudian saya taruh es batu. Mudah-mudahan kita bisa bikin layer ini yang tadi sempat gagal karena es batunya kurang kalau tadi. Oke, ini cukup. Kita akan tuang susu. Oke, tahap terakhirnya kita tuang espresso shot.
Oke. Kopi susu gula aren kekiniannya siap juga. Selamat menikmati. Selamat mencoba. Niat UMKM sejak SMP, saya pikir itu satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus mulai belajar entrepreneur dari masa muda? Karena kita akhirnya bisa melatih kita untuk menghargai setiap hasil karya yang kita dapat dan kesempatan untuk mengembangkan imajinasi kita dengan sangat besar untuk melihat bagaimana kita mengembangkan diri kita. Dan ini sangat baik dalam dunia entrepreneur karena kita akan melatih diri untuk menjadi anak muda yang hidup positif, produktif, dan tetap rendah hati, dan kemudian tetap berpikir cerdas karena kita punya kemampuan untuk bagaimana menciptakan suatu produk. Jadi, UMKM sejak SMP adalah saya pikir hal sangat luar biasa yang harus disentuh anak-anak muda Papua saat ini.